yang kami hormati para dewan juri, dan yang saya banggakan dan saya cintai, Kakanda, Ayunda yang sudah sempat hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa kumpul di tempat ini guna untuk menjalankan kegiatan kita. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner sejati, yang mana karena atas perjuangannya lah yang telah membawa kita dari masa kegelapan sampai ke masa ilmu pengetahuan, yang mana sampai saat ini masih bisa kita nikmati. Hadirin yang berbahagia, hari Rabu tanggal 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947, di salah satu ruang kuliah Sekolah Tinggi Islam di Yogyakarta, masuklah seorang mahasiswa Fakultas Hukum STI dengan perkataannya dalam memimpin rapat mengatakan, hari ini adalah pembentukan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam karena persiapan yang diperlukan sudah beres. Yang mau menerima HMI sajalah yang diajak untuk mendirikan HMI, dan yang menentang biarlah terus menentang. Toh tanpa mereka organisasi ini tetap berdiri dan terus berjalan. Ayahanda Lapran Pane mendirikan HMI bersama 14 orang mahasiswa STI lainnya tanpa campur tangan pihak luar. Ayahanda Lapran Pane mendirikan HMI bersama 14 orang mahasiswa STI lainnya tanpa spanduk, tanpa undangan, tanpa pengumuman, mendadak dan hanya pakai bismillah. Hadirin yang berbahagia, sejak belia, Lapran Pane kecil hanya ingin menemukan kemerdekaan dan cinta yang hilang. Bagaimana tidak? Tahun 1922 sampai 1925, di umur 2 tahun, Lapran Pane kecil telah kehilangan ibunda tercinta. Demi kebebasan, anak piatu ini melabrak semua aturan. Kenakalan membuatnya dikeluarkan dari sekolah, minggat dari rumah. Namun, sejak belia, dia sudah disuguhi ilmu agama oleh keluarganya. Lapran Pane pun terkenal dengan anak yang cepat paham dan cerdas, sehingga beliau bisa menjadi wadah bagi ide-ide pembaharu. Tahun 1925 sampai 1936, di umur 3 sampai 14 tahun, menjadi anak jalanan, bahkan menjadi petinju. Singkat cerita, Lapran Pane mulai menginjak masa remaja dan memutuskan untuk merantau ke Pulau Jawa. Perantauannya dari Sumatera menuju Jawa penuh dengan rintangan dan cobaan. Di perjalanan, di atas kapal, Lapran Pane bertemu segelintir orang, berdiskusi tentang organisasi yang ingin melakukan revolusi atau perlawanan terhadap penjajah. Akhirnya, di sini mulailah terbuka pemikiran tentang pentingnya pendidikan dan semangat revolusi. Setelah itu, Lapran Pane berjanji ingin menjadi pribadi yang bisa berguna untuk bangsa dan negara. Sampailah Lapran Pane di Batavia. Di sana, dia belajar dengan bersungguh-sungguh. Di Batavia, Lapran Pane bertemu dengan tokoh-tokoh penting seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Bahkan, beliau bertemu dengan Dipo Nusantara Aidil,
hidup di bawah kolonialisme Belanda dan Jepang. Bahkan, Lafran Pane pernah tervonis hukuman mati karena terduga memberikan perlawanan kepada Jepang melalui pemikirannya. Yang kemudian menyadarkan beliau bahwa ada hal yang jauh lebih mulia dari kebebasan dirinya. Ada hal yang jauh lebih mulia dari kebebasan individu. Tahun 1947, di umur 25 tahun, di masa produktif, Lafran Pane mendirikan HMI ketika menjadi mahasiswa tahun pertama. Dengan dilatar belakangi oleh giro spiritual keislaman dan kebangsaan, Lafran Pane menjadi satu dari sekian banyak mahasiswa pada masa itu yang sadar betapa terjajahnya sistem pendidikan di Indonesia. Betapa jauhnya mahasiswa dari ajaran-ajaran dinul Islam karena paham sekularis, sosialis, dan komunis yang menggerogoti sistem pendidikan di Indonesia. Sehingga Lafran Pane merasa perlu mendirikan organisasi mahasiswa yang mengandung nilai-nilai keislaman. Tahun 1991, di usia senjanya yang berumur 68 tahun, Lafran Pane pun tutup usia di Jogja sebagai seorang profesor. Dan pada tahun 2017, sang profesor, sang pemikir pembaharu, sang pendiri himpunan kita, himpunan mahasiswa Islam, dinobatkan sebagai seorang pahlawan nasional oleh Joko Widodo. Hadirin yang berbahagia, apa ibrah atau hikmah yang perlu kita teladani dari jejak pejuang hidup sosok ayahanda Lafran Pane? Dari tukang protes guru menjadi guru besar, dari penjual es lilin menjadi pahlawan nasional. Dalam novel Ahmad Fuadi yang berjudul Merdeka Sejak Hati, bagi Lafran Pane, merdeka itu ketika kita berani jujur sederhana di tengah riuh rendahnya dunia. Bagi Lafran Pane, Islam itu sejak nurani, merdeka itu sejak hati, dan Indonesia itu sejak ragam. Di balik sosok ayahanda Lafran Pane terdapat kebesaran jiwa yang humanis. Beliau adalah orang yang tegas, bijaksana, dan sangat-sangat menghargai waktu. Lafran Pane tidak pernah mau menerima hadiah apapun oleh siapapun, bahkan dari keluarganya sendiri. Demikian pun kesederhanaannya tergambar pada kekayaan yang dimilikinya, yaitu sepeda tua yang lusuh dan jelek. Hadirin yang berbahagia, terbentur, dan terbentur. Kutipan ini bukan hanya kalimat familiar belaka yang sering digunakan dan diagung-agungkan oleh kader HMI, melainkan kutipan ini begitu menggambarkan perjalanan hidup ayahanda Lafran Pane. Kutipan ini begitu menjadi falsafah hidup bagi ayahanda Lafran Pane. Dan sebagai generasi penerus himpunan mahasiswa Islam, sebagai seorang kader hijau hitam, sudah sepatutnya lah kita meneladani semangat pejuang hidup sosok pendiri himpunan kita tercinta, ayahanda Lafran Pane. That's all my speech today. I hope it can be useful for all of us. Thank you for your attention. Billahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha